Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada dan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kita percaya semua karena kita ada dalam satu tuntunan yang pasti. Kita dituntun oleh Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang berkuasa. Sebab itu mari kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Firman Tuhan ini dilatar belakangi di mana 430 tahun umat Israel harus berada di Mesir. Ya, di Mesir tempat yang mereka di mana tertekan sebagai budak, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Sehingga Allah punya inisiatif untuk mengeluarkan kurang lebih 2 juta jiwa pada saat itu untuk meninggalkan Mesir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat semua apa yang ada ketika renungan firman Tuhan disampaikan, berapa kali ada berbagai macam view yang bisa kita lihat. Ada taman bunga, ada pegunungan, ada air, ada pohon. Dan semuanya ini bisa nampak, bisa kelihatan bukan hanya dengan satu proses yang sebentar saja. Tetapi ada orang-orang di balik layar, di belakang layar yang berupaya sedemikian rupa. Ada Bu Gembala, ada Doni, ada Kesia, sehingga bisa terwujudnya semua ini. Maksud dan tujuannya adalah supaya pesan bisa disampaikan. Yang paling utama adalah firman Tuhan bisa sampai kepada jemaat Tuhan, kepada saya dan saudara. Ada yang menuntun ke tempat mana kita harus pergi, tujuannya harus kemana, ya. Harus ada di tempat yang banyak airnya, banyak pepohonan, banyak bunga-bunga yang indah. Itulah hidup. Tetapi kadangkala kehidupan saya dan saudara kita masuk dalam satu medan yang namanya medan perang. Mau tidak mau, tua, muda, bapak, ibu, kita harus berhadapan dengan namanya peperangan. Kalau begitu kita akan bertanya, apakah Allah kita suka dengan perang? Enggak, saudara. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, kita berjuang, kita berperang bukan melawan darah dan daging. Ya, manusia dia memiliki daging, dia memiliki darah, itu adalah manusia yang hidup. Jadi peperangan yang kita hadapi, catat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Kita bukan berperang dengan istri kita bukan berperang dengan anak kita bukan berperang dengan tetangga kita bukan berperang dengan komunitas di mana kita berada. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita berjuang melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara. Iblis yang berusaha untuk mendorong saya dan saudara masuk di dalam peperangan yang seharusnya kita tidak berada di situ. Sehingga membuat kita terluka, kita kecewa, kita marah. Kemudian kita mulai menyalahkan segala sesuatu ketika kita masuk dalam peperangan yang salah. Nah, sebenarnya umat Israel, waktu Allah membawa mereka, menuntun kehidupan mereka, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dikatakan limpah dengan susu dan madunya, ada buah-buah yang baik yang tidak mereka tanam tetapi mereka bisa nikmati. Satu tempat yang penuh dengan masa depan, pengharapan yang baru karena tadinya berada di Mesir. Saudaraku, di dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 17 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara perhatikan, sebenarnya ada jalan loh yang dekat untuk bisa segera sampai kepada Kanaan. Tetapi terkadang dalam hidup ini, Allah membawa kita untuk melewati satu perjalanan yang rasanya jauh. Yang menguras energi, yang menguras pikiran, yang menguras batin kita untuk sampai kepada satu tujuan yang kekal. Allah menuntun saya dan saudara di dalam satu kepastian. Sebab itu terima Yesus, sambut Yesus. Karena Yesus memberikan kita kepastian.
Kalau peperangan di luar Tuhan, peperangan secara duniawi itu menghancurkan saya dan saudara. Tetapi ketika kita berperang bersama-sama dengan Allah yang menuntun saya dan saudara, kita akan mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan dalam kesehatan, kemenangan dalam segi ekonomi, kemenangan dalam batin kita, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara oleh Allah yang punya kasih karunia. Jadi saudara bisa perhatikan, perjalanan yang dekat tidak menentukan atau tidak menjadi satu jaminan bahwa saya dan saudara siap untuk menghadapi peperangan, kemudian kita menjadi orang-orang yang menang. Mengapa Allah membawa dalam satu perjalanan yang jauh? Firman Tuhan mengatakan perjalanan yang harus ditempuh itu bukan perjalanan yang indah seperti apa yang kita lihat saat ini. Tetapi dikatakan perjalanan itu ada padang gurun, ada peperangan, saudara. Ya tadi saya katakan hidup kita tidak akan pernah lepas dengan namanya peperangan. Makanya Ayub 7 ayat 1 berkata bahwa hidup manusia di bumi itu seperti orang yang lagi bergumul. Kalau terjemahan lama mengatakan bahwasanya manusia adalah seperti orang yang sedang berperang. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saudara perhatikan ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bata itu untuk berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Rupanya Allah sangat tahu, Allah mengerti. Ketika kita ada dalam satu peperangan, kita berpikir begini, Allah sedang menguji saya, seolah-olah Allah nggak tahu siapa kita. Ya, oh Allah pengen tahu seperti sampai di mana sih anak manusia ini. Allah itu yang paling tahu siapa kita sebenarnya. Tetapi justru ketika kita berada di dalam satu medan peperangan, kita bisa mengukur kekuatan kita. Tadinya mungkin kita mengatakan, wah saya kuat, saya bisa, saya mampu. Tetapi tiba-tiba ketika ada dalam satu peperangan, kita bisa menjadi orang yang cengeng, kita bisa menjadi orang yang lost, oh saya nggak punya apa-apa ternyata. Membuat kita tahu. Mungkin kita tadinya sebelum kita masuk dalam peperangan, kita begitu ponga dengan apa yang kita miliki. Tetapi ketika kita masuk dalam peperangan, di situ kita menyadari rupanya saya mulai menjadi orang yang sombong. Kita bisa mengukur keberadaan kehidupan kita. Nah, ini maksud Allah kenapa dia menuntun bangsa Israel melewati perjalanan yang panjang berputar, ada padang gurun, ada peperangan, supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Firman Tuhan mengatakan umat Israel siap sedia untuk berperang. Amin. Jadi intinya kemampuan kita itu keluar, kita siap untuk menghadapi setiap peperangan. Kenapa kita bisa siap? Siap sedia menghadapi peperangan karena dituntun oleh Allah. Kita nggak bakalan siap saudara kalau kita nggak dituntun oleh Allah. Kemampuanmu, apa yang engkau punya, kelebihanmu itu tidak menjamin engkau menang dalam peperangan. Karena apa saudara sekalian? Banyak hal yang membuat kita menjatuhkan saya dan saudara baik dari kalangan atas, menengah, ke bawah, para intelektual. Ketika kita merasa peperangan ini saya bisa menangkan, hati-hati kita bisa jatuh. Sebab itu Allah mengajar hidup kita. Jangan mau mencapai tujuan dengan sesuatu yang instan dalam waktu yang pendek. Kehidupan orang-orang saat ini mereka ingin dan terjebak masuk dalam proses yang sangat pendek untuk mencapai tujuan. Tetapi umat Israel Allah bawa dalam satu proses yang rasanya panjang. Ada padang gurun, ada peperangan supaya mereka bisa menikmati tuntunan Tuhan di dalam setiap peperangan kehidupannya. Saudaraku sekalian, setiap kita pasti kita punya medan peperangan. Banyak peperangan yang hari-hari ini kita alami. Tetapi yakinlah, ketika engkau dituntun oleh Allah masuk dalam satu peperangan, engkau menjadi orang yang siap sedia berada dalam medan peperangan tersebut. Karena apa? Karena kita punya sandaran yang pasti, Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang menguatkan kita, memampukan saya dan saudara untuk berada dalam medan peperangan. Bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai orang yang siap sedia di dalam medan peperangan. Siap berarti tubuh, jiwa, roh kita terpelihara. Kita kuat, kita mampu. Apapun yang menjadi medan peperangan saudara di tengah masa pandemi ini, responi saja Allah yang menuntun kita. Umat Israel
Kurang lebih 2 juta jiwa Tuhan bawa, Tuhan tuntun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka pernah gagal, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti dalam kegagalan manusia. Engkau dan saya pernah gagal, tetapi percaya ketika engkau membiarkan hari ini, pagi ini sampai selanjutnya untuk dituntun oleh Allah, medan peperangan apapun yang akan kita hadapi di depan, percaya kita siap sedia karena kita punya Allah yang sudah mempersiapkan saya dan saudara. Pakai perlengkapan senjata Allah, itu yang menguatkan kita di dalam berjuang di setengah-tengah medan peperangan yang ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab Mazmur mengatakan, Daud berkata, Allah dan gunung batuku, Dia yang melatih jemariku untuk berperang. Sekali lagi, bukan Tuhan suka perang, saudara, enggak. Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Jadi bukan peperangan seperti yang kita lihat sekarang. Peperangan menghancurkan satu dengan lain. Tebarkanlah kasih dimanapun engkau berada. Lagu dunia aja bisa berkata, tebarkan virus-virus cinta. Apalagi dengan kita. Kita tebarkan virus kasih yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan. Dia datang memberikan kasih bagi saya, bagi saudara, bagi siapapun yang terbuka hatinya untuk mau berkata, Tuhan, aku mau berperang sebagai orang yang siap sedia karena aku dituntun oleh Allah yang perkasa. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan menerima kuasa dari Dia, Allah yang tidak terbatas. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Keberadaan hidup kami melewati setiap proses yang rasanya begitu panjang. Kadangkala hidup kami seperti orang Israel untuk sampai kepada satu tujuan. Kami harus menghadapi padang gurun, kami harus menghadapi dan tidak mau masuk dalam medan peperangan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, sebab ketika ada dalam medan peperangan kami siap sedia karena ada Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tetap berjalan bersama dengan kami. Tetap pegang hati bangsa ini. Tetap pegang hati umat-umat-Mu di mana berada. Tetap pegang hati seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari para pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau berikan mereka kemampuan. Engkau memberikan mereka hikmat. Sehingga setiap pencapaian-pencapaian yang ada. Bahkan setiap tujuan-tujuan yang akan mereka berikan buat bangsa ini. Semuanya mendatangkan kemakmuran. Semuanya mendatangkan sukacita. Dijauhkan dari peperangan-peperangan antara satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kasih itu yang nampak. Kami saling membangun, kami saling menguatkan. Bahkan Tuhan di tengah-tengah umat-umat-Mu orang-orang percaya. Dalam setiap peperangan kehidupan mereka. Peperangan dalam medan apapun, di dalam pikiran, dalam realita yang nyata. Dalam keadaan tubuh yang mungkin merosot hari-hari ini. Kami mau berkata biar kasih karunia-Mu yang turun dalam kehidupan umat-umat-Mu. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang siap sedia berperang. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi perisai kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengunjungi, Engkau melawati setiap jiwa-jiwa yang terluka. Setiap umat-umat-Mu yang terbaring sakit, Bapa, tumpangkan tangan-Mu pada hari-hari ini. Biar Engkau nyatakan mujizat Allah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kehidupan mereka. Yang berada dalam himpitan ekonomi, Engkau cukup bagi kami. Engkau penyedia kehidupan kami. Engkau keperluan kami di atas segala-galanya. Yakinkan setiap kami Tuhan, bahwa apapun yang kami alami di setiap pandemi ini, tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik. Berkati Bapak, Ibu, dan Gembala kami Tuhan. Keluarganya Engkau memberkati. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman untuk menuntun domba-domba yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Satukan kami semua umat-umat Tuhan yang ada di GPDIC atau dalam kasih Tuhan. Kami tidak akan berperang satu dengan yang lain. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kami dalam satu medan peperangan, kami saling bergandengan tangan. Kami saling menguatkan dengan satu dengan yang lain. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Allah yang menuntun kami. Walau dalam perjalanan yang panjang, kami siap sedia berperang karena ada Kristus dalam hidup kami. Mengucap syukur di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.